Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kekuatan bagi kita semua, kesehatan, dan kembali kita akan menjalani kehidupan ini. Apa yang kita alami semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi hari ini kita kembali bersama dalam program GBDI Mulia. Kita akan mendengar firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada pagi hari ini. Engkau baik bagi kami, Tuhan sudah menolong menyertai kami sepanjang malam. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca mendengar firman Tuhan pagi hari ini, memberkati setiap umat-Mu dengan setia mendengar firman Tuhan. Kamu siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dalam Kejadian 18 ayat 23 dan 24. Kejadian 18 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca, kita perhatikan dari ayat 16 sampai 33 ini dalam perikopnya, ini mencitrakan kota Sodom dan Gomora. Dan Abraham dalam cerita ini mengadakan negosiasi atau tawar-menawar dengan Tuhan agar kota Sodom dan semua penduduknya diselamatkan. Karena akan menerima hukuman, Sodom dan Gomora akan menerima hukuman, bahkan sekaligus semua penduduknya. Saudara, alasan mengapa kota Sodom dan Gomora akan menerima hukuman, dimusnahkan bersama dengan penduduknya. Kalau kita baca saudara sekalian di dalam ayat 20 dan 21, di situ menjelaskan, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosa mereka. Ini alasannya sekalian, sangat berat dosa mereka. Ayat 21, kata Tuhan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Di Tuhan turun untuk melihat keberadaan Sodom dan Gomora, saudara sekalian. Saudara, keberadaan Sodom dan Gomora dan penduduknya sangat memprihatinkan. Bukan hanya Tuhan mendengar doa dua orang tentang Sodom dan Gomora, tetapi Tuhan sendiri turun melihat, menyaksikan keberadaan Sodom dan Gomora dan penduduknya. Sesungguhnya, seperti kata firman, sangat berat dosa mereka. Artinya saudara sekalian, seluruh penduduk yang ada di kota Sodom dan Gomora melakukan dosa kekejian, dosa yang menjijikan. Tidak ada pertobatan, tidak ada pengenalan tentang Tuhan. Mereka melupakan pengenalan tentang Allah. Sebelum Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham mengadakan
tawar-menawar saudara dengan Tuhan dalam doa dan permohonan. Karena Sodom dan Gomora ada Lot, keponakan daripada Abraham. Sudah tentu Abraham berpikir bagaimana keberadaan Lot, istri dan anak-anak Lot, kalau Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Sebab itu Abraham mengadakan negosiasi tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara, sebab itu saudara sekalian, Abraham berkata kepada Tuhan, kalau ada 50 orang, benar apakah engkau atau Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora? Allah berkata, aku tidak akan memusnahkan, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena 50 orang yang benar. Tetapi saudara sekalian, tidak didapati ada 50 orang benar. Lalu turun ke 45, turun ke 40, turun ke 30, 20, bahkan 10. Abah pun berkata sekiranya ada 10 orang benar di kota itu, apakah engkau tidak akan menghukum? Tuhan berkata tidak, karena 10 orang benar itu. Ternyata saudara sekalian, hasil survei tidak didapati. 10 orang pun tidak didapati di kota Sodom dan Gomora. Artinya apa saudara sekalian? Semua penduduk kota Sodom dan Gomora melakukan kejahatan, melakukan apa yang tidak berkenan hati Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, ada keluh kesah orang tentang Sodom. Orang berdoa, berteriak kepada Tuhan tentang Sodom. Dan itu sampai kepada Allah saudara sekalian. Tidak. Lot pun pada waktu itu saudara sekalian kompromi dengan keberadaan Sodom. Lot hidup mewah. Hidup mewah, tetapi Lot pun bisa kompromi dengan keberadaan Sodom. Saat ini sangat mengerikan. Dosa kompromi terjadi di kota Sodom. Semua melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan dalam Hosea pasal 4 ayat 6, di situ berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, aku akan melok engkau sebagai imamku dan melupakan anak-anakmu. Sudah sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Perbuatan orang tua, perbuatan orang-orang pada waktu itu, sampai pun Tuhan berkata, aku akan melupakan anak-anakmu. Sudah sangat mengerikan. Sodom melakukan perkawinan yang tidak wajar, saudara. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dosa homoseks, dosa Sodom, dosa lesbian merajalela di kota Sodom pada waktu itu. Dan dosa itu sangat menjijikkan hati Tuhan. Sebab itu Sodom harus menerima ganjaran. Tidak ditemukan 10 orang yang benar. Semua melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai terjadi di dalam gereja laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dinikahkan oleh pendeta. Berita-berita yang beredar sekarang mengadakan seperti itu. Tapi di dalam pelajaran firman Tuhan itu melarang saudara sekalian. Tidak berkenan kepada Tuhan.
Dan itu dosa kekejian. Jangan sampai itu terjadi atas bangsa kita. Mengokohkan, meneguhkan, memberkati kepada pasangan yang tidak wajar. Menyakitkan hati Tuhan, saudara. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan berbeda jenis. Dan Allah memberkati mereka. Allah memberkati Abraham dan Hawa. Allah tidak senang apabila di akhir zaman itu terjadi. Kalau itu terjadi pada zaman dahulu di kota Sodom dan Gomora. Dengar firman Tuhan pagi hari ini. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Mari kita sadar. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Kita dengar perkataan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak suka dengan pernikahan seperti itu. Kita baca saudara sekalian tentang firman Tuhan ini. Sejarah dulu diceritakan, ditulis dalam Alkitab. Akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tinggal cerita saudara sekalian. Bapak Ibu, keberadaan kota Sodom merupakan satu pelajaran yang besar bagi kita. Agar kehidupan sekarang di akhir zaman ini, generasi-generasi sekalian tahu firman Tuhan. Tidak menjalankan keegoan masing-masing. Hukum mereka keegoan masing-masing. Hukum mereka adalah hak asasi manusia. Tidak ada hukum dari Tuhan, melalaikan hukum dari Tuhan. Tidak dengar apa kata Tuhan. Dan melakukan dosa kekejian. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan menghendaki agar sadar tentang hal seperti ini. Sebab sudah ada contoh di zaman dahulu. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Sebagai nasihat kepada orang-orang di akhir zaman. Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Perkataan bertobat dikumandangkan di Sodom dan Gomora. Tapi mereka tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Akhirnya hukuman datang kepada mereka. Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih sukacita karena 90 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara, ada sukacita yang besar di sorga apabila satu orang bertobat, apalagi banyak orang bertobat, apalagi satu bangsa bertobat. Akan ada sukacita saudara sekalian. Kalau satu orang saja bertobat, ada sukacita di sorga, ada tempik sorak di sorga, para malaikat di sorga bersukacita. Apalagi satu keluarga, satu bangsa bertobat di hadapan Tuhan. Tidak melakukan kekejian yang menyakiti hati Tuhan. Saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Biar ini tidak terjadi, disadari oleh generasi-generasi di akhir zaman. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak terjebak dari dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kita sadar bahwa ada saatnya hukuman akan terjadi bagi mereka yang tidak mengenal akan Allah dan melakukan kekejian, dosa kekejian yang menyakiti hati Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Pulihkan mereka. Kami umat-Mu hidup dalam pertobatan, hidup dalam pengenalan akan Allah. Kami tidak hidup dalam keberadaan dunia ini bagaikan kota Sodom dan Gomora, tetapi kami mau melakukan apa kata firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.